Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat nikmat yang Allah limpahkan untuk kita semua, sehingga kita di pagi hari ini, hari Jumat bulan Syawal ini, kita bisa hadir kembali di dalam majelis zikir rahmatil alamin dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau, pengorbanan beliau, kegigihan beliau untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan Al-Quran dan hukum-hukumnya, sehingga bisa terwariskan kepada kita semua sampai saat ini, detik ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan Islam dan iman, dan bisa memperjuangkan wasunatur Rasul, mencontoh apa yang sudah beliau perjuangkan. Itulah yang harus kita wasunatur Rasul, harus kita contoh dari beliau, bagaimana beliau memperjuangkan Islam, memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan keimanan, memperjuangkan ketauhidannya, memperjuangkan ilmu dan pengetahuannya yang ada di dalam Al-Quran itu. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Dan bagaimana cara kita mencontoh apa yang beliau perjuangkan, yang beliau korbankan untuk tetap di dalam perintahnya Allah sampai saat ini, dan bisa diwariskan kepada anak cucunya, dan bisa diwariskan kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk kita yang terwarisi dengan agama Islam, yang terwarisi dengan Al-Quran dan hukum-hukumnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa bertafakur, bisa memikirkan apa yang menjadi kandungan dan perintah Al-Quran itu kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini saya ingin membahas tentang kejujuran yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 119, yang kurang lebih bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Khalallahu yada ya ummu yanfa usadikhin sidquhum lahum jannatan tadri min tattihan anharu qalidin fiha azada radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fauzul azim, yang artinya Allah berfirman, inilah saat orang-orang jujur memperoleh manfaat dari kejujurannya. Mereka memperoleh surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka
dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Itu artinya terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 119. Pada kesempatan ini bagaimana kita memahami sebuah kejujuran. Kejujuran itu ada 3. Pertama, kita harus memahami kejujuran hubungan kita kepada Allah. Itu kejujuran pertama. Kejujuran kedua, memahami sebuah kejujuran jujur kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, kejujuran jujur kepada sesama hamba Allah di dalam berinteraksi urusan duniawi maupun urusan akhirat. Itu bagian dasar daripada kejujuran. Nah, pertama, bagaimana cara kita membangun kita jujur kepada Allah? Kita tafakur, kita renungkan, betulkah kita sudah bisa jujur kepada Allah? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan ayat itu. Betulkah kita sudah jujur kepada Allah? Belum tentu. Jujur artinya sama apa yang diucapkan dengan yang dilakukan. Jujur artinya sama apa yang diucapkan dan apa yang dipikirkan. Jujur artinya sama apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Itu poinnya. Selanjutnya kita ambil contoh. Apakah kita sudah bisa jujur kepada Allah? Belum. Kita lihat ketika waktu kita sholat. Kita sholat menghadap kepada Allah. Niat kita menyembah Allah. Bacaan kita, gerakan kita sudah diatur di dalam syariat sholat, yaitu ada rukunnya sholat. Gerakannya sudah diatur, bacaannya diatur. Maka ketika kita melakukan sholat, ibadah sholat, apa yang kita ucapkan adalah doa. Tapi akal dan pikiran kita tidak mampu bersandar kepada Allah. Tidak mampu berdoa kepada Allah, akal pikiran kita. Akal pikiran kita kemana? Gentayangan, berhayal, melamun. Ketika jasad kita di masjid, ketika jasad kita di ruangan kita sholat, tapi akal dan pikiran kita bergentayangan. Itulah, apakah itu jujur kita sholat kepada Allah? Belum. Tapi kita sudah belajar sholat. Maka dasar ayat inilah kita untuk sholat kepada Allah dengan kejujuran. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita doa kepada Allah secara lisan kita, itu harus disamakan dengan akal dan pikiran kita. Kalau kita membaca doa, dasarnya sholat adalah ingat kepada Allah, maka akal pikiran kita harus ingat kepada Allah. Itu baru jujur. Jadi jujur itu adalah pekerjaan yang mulia. Makanya dibalas surga nanti. Kejujuran itu. Betul nama betul. Lah, kalau kita memang mampu jujur, bisa masuk surga. Berarti kita mampu menjujurkan akal dan pikiran kita. Berarti kita harus mampu membersihkan akal pikiran kita yang mengotorin akal kita. Sifat-sifat duniawi tadi. Itulah yang membuat kita tidak jujur. Itu kejujuran kita kepada Allah. Itu salah satu contohnya. Makanya belajarlah kalau sholat, berdoa kita jujur kepada Allah. Supaya doa kita diijabah. Nah, jujur yang kedua kepada dirinya sendiri. Bagaimana cara jujur kepada dirinya sendiri? Menyadari. Kalau belum mampu jujur, ya Allah, hamba di dalam sholat hamba sudah berdoa, melafadzkan doa-doa yang diajarkan di dalam sholat, melakukan gerakan sholat yang sudah diajarkan. Tapi kenapa ya Allah, hamba ini belum mampu untuk jujur pada diri sendiri. Ketika jasmani hamba melantunkan doa, jasmani hamba melakukan gerakan sholat, tapi secara akal dan pikiran hamba, kenapa tidak mampu untuk sholat mengingat kepadamu ya Allah? Itu jujurlah pada sendiri. Jadi ngakuin kalau dirinya sendiri belum mampu
saya untuk mengingat Allah, untuk sholat kepada Allah. Itu harus diakui. Itu berat orang mengakui. Coba, kita selalu merasa sudah mampu, aku sudah sholat, aku sudah berbuat baik, aku sudah beramal baik. Tapi dasar kita beramal, dasar kita untuk melakukan sholat tidak didasari dengan ilmu. Nah itulah yang membuat kita tidak jujur kepada dirinya sendiri. Kita merasa sudah sholat, akhirnya kita lalai. Akhirnya kita ingkar kepada Allah waktu kita sholat. Nah itulah nanti akan digolongkan orang-orang yang merugi di situ. Itu kedua. Yang ketiga, jujur kepada sesama. Salah satu contoh jujur kepada interaksi kita kepada sesama yang kelihatan jujur artinya ada hubungan antar makhluk, ada hubungan makhluk dengan rohani. Karena jasad itu ada rohaninya. Salah satu contoh, kita bisa ngomong baik. Saya bisa ngomong baik kepada jenengan semua. Kalimat saya baik, tapi perasaan saya tidak baik. Nah di sini perasaan saya tidak baik, itu juga mengganggu kejujuran kita. Akhirnya menghalangi hubungan kita, akhirnya membuat dinding hubungan kita jadi tidak baik karena tidak jujur tadi. Maka jujur harus diluruskan, apa yang kita katakan harus terilmui. Itu contoh jujur. Nah ada jujur yang digambarkan di dalam jasmani, jujur antar manusia itu salah satu contoh. Kamu punya kerupuk berapa? 5. Padahal saya tahu jenengan punya 10. Itu yang dinilai tidak jujur itu antar manusia. Tapi hukum ilmu, hukum Al-Quran, kejujuran adalah syarat kita untuk kita bisa sholat kepada Allah, kita bisa bertakwa kepada Allah, dan kita bisa tawadu. Itu sebuah kejujuran. Dengan kejujuran kita juga bisa rendah diri. Itu yang dimaksud tentang kejujuran yang terdapat di dalam surat Al-Maidah. Kalau kita sebagai hamba Allah mampu melaksanakan perintahnya di dalam surat Al-Maidah ini dengan baik dan benar, maka Allah akan memberikan manfaat kepada kita, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang kekal, di dalamnya selama-lamanya Allah ridho bersama mereka. Ketika kita mampu melaksanakan di dalam kehidupan kita itu sebuah kejujuran yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ini, maka Allah akan memberikan manfaat kepada kita. Apa? Yaitu surga Allah. Yang di bawahnya adalah mengalir sungai-sungai yang indah. Dan Allah bersamanya orang-orang itu. Artinya di sini surga adalah tempat kedamaian. Dengan kejujuran itu akan mendapatkan kedamaian. Dengan kejujuran hubungan jenengan kepada Allah tidak terbatas. Kalau jenengan tidak memiliki kejujuran, maka terbatas hubungan kita kepada Allah. Karena kita sering ingkar dan lalai kepada Allah. Maka dengan kejujuran hubungan kita akan terasa dekat kepada Allah. Begitu kita berhubungan kepada sesama manusia, kalau kita memiliki sebuah kejujuran, maka di situ hubungan kita akan dekat, tidak punya batas. Yang membatasi adalah ketidakkejujuran di dalam perasaan kita, di dalam akal pikiran kita, di dalam prasangka kita. Itulah yang membuat batasan kita. Sedangkan surga adalah tempat kedamaian. Dengan kita tidak memiliki batas, kita akan damai, kita akan nyaman, kita akan bahagia. Bahwa surga adalah tempat kedamaian, tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan, tempat keindahan. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Adalah akal dan pikiran kita, hati dan jiwa kita yang terdapat di dalam jasmani kita. Itulah yang ingin masuk surga. Bahwa surga tempat kedamaian dan keindahan, maka belajarlah untuk membuat akal pikiran itu indah dan damai, bahagia dan senang. Maka bertakwalah kepada Allah, maka taatlah kepada Allah.
Di situ kuncinya. Karena apa? Yang membuat sekat, membuat kita tidak jujur adalah akal dan pikiran. Maka surga adalah tempat kedamaian. Berarti bagaimana cara kita menempatkan akal pikiran kita di dalam kehidupan yang damai. Surganya Allah. Di situ mengalir air. Di dalam kedamaian ada di itu kehidupan. Mengalir kehidupan-kehidupan yang indah. Kehidupan-kehidupan yang damai. Kehidupan yang nikmat. Itu simbolnya, kiasnya air. Bahwa air dasarnya hidup, sifatnya menghidupi. Bahwa di dalam tubuh kita ada dasar hidup yang selalu mengalir di dalam rasa, akal, pikiran, di dalam hati, jiwa, dan mengalir di dalam jasmani kita. Disitulah air yang mengalir di dalam surga, yang kita berada di dalamnya. Berarti kita masuk ke dalam kedamaian surga itu, maka akan indah. Kita selalu akan disertai oleh Allah. Allah selalu bersama orang-orang yang ada di dalam surganya Allah. Disitulah luar biasanya ayat ini. Kalau mampu kita amalkan dengan baik, kita pahami dengan baik, harus kita perjuangkan dengan baik. Bagaimana kita mengawali, kita memiliki sebuah kejujuran kepada Allah, memiliki kejujuran pada diri sendiri, dan memiliki kejujuran kepada sesama. Itu yang terkandung di dalam surat Al-Maidah ayat 119. Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, bisa merenungkan, dan bisa memperjuangkan apa yang terurai di dalam surat ini menjadi nilai yang bisa merubah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah dan bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan umat manusia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semua itu menjadi doa untuk kita semua dan menjadi pedoman untuk kita lebih baik lagi, untuk lebih dekat kepada Allah, untuk memahami ilmu dan pengetahuannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin selanjutnya monggo saya beri kesempatan untuk bertanya tentang ayat ini. Yang belum paham, monggo saya kasih waktu. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jujur itu dalam realitas yang ada, kadang kita suatu saat dituntut untuk jujur, tapi kejujuran itu justru malah membuat orang lain tidak baik. Itu bagaimana caranya? Kejujuran yang kayak itu kategori yang boleh atau yang tidak boleh? Kalau ya, terima kasih. Jujur itu ini hubungan manusia berarti kan. Kejujuran yang dipertanyakan kan hubungan antar manusia. Memang kalau kejujuran antar manusia, kejujuran itu pertama kita yang belajar jujur. Jadi apapun jujur itu memang perih untuk kita juga. Contoh misalnya, saya jujur kepada Mas Muji. Mas Muji, saya minta maaf kemarin saya nyuri mangganya. Waktu saya belum jujur, sampean baik sama saya. Ketika saya jujur malah tidak baik. Karena tadi tidak tahu kalau saya mencuri mangga. Begitu saya sudah jujur, sampean malah tidak baik. Nah, berarti di sini kan pelajaran jujur itu pertama kan buat saya. Buat saya yang menyadari bahwa saya salah. Dengan salah ini saya minta maaf. Nah, dari minta maaf inilah kejujuran buat saya bahwa saya jujur sudah melakukan perbuatan salah. Pertama sudah jujur pada diri sendiri itu. Ya kan? Kedua sudah jujur kepada orang itu dengan meminta maaf. Nah, nanti kalau sampean sudah jujur dan meminta maaf, sampean sudah gugur kewajibannya jujur. Nah, tinggal orang yang dimintain maaf tadi, dia punya pelajaran jujur apa tidak? Dia membaca ayat jujur itu apa tidak? Seperti itu persoalannya. Nah, di situ kita sudah, misalnya kita sudah jujur. Dengan kita jujur, orang itu tidak terima. Orang itu sudah dengan mendengar itu tidak terima melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Itu resiko kita.
Resiko kejujuran harus diperjuangkan tadi. Kejujuran harus diperjuangkan. Setiap perjuangan ada pengorbanan, ada resiko. Nah itu resikonya. Disitulah belajar jujur dan memperjuangkan kejujuran itu. Makanya Rasulullah itu memiliki gelar Al-Amin, orang yang jujur. Karena jujur itu bukan hanya berkata saja, aku nyuri manggamu, gitu loh. Bukan, itu harus diperjuangkan bagaimana kejujuran itu pahit dan perih sampai jenengan memaafkan saya dan sampean menyadari juga dan bisa sama juga jujur pada dirinya sendiri. Itu artinya kejujuran perlu diperjuangkan. Kira-kira seperti itu, Mas Muji. Memang kalau hubungan manusia, contoh-contoh kejujuran ada. Contoh orang itu kalau enggak kita umpetin nanti dibunuh misalnya. Kita harus bohong untuk menyelamatkan. Nanti contoh-contoh kejujuran kalau interaksi kepada manusia memang banyak contohnya. Artinya jujur itu kan tidak sama. Kalau hubungan manusia itu misalnya jujur. Kamu punya berapa? 10 misalnya. Dengan saya berkata saya 10, apa itu jujur? Iya, kalau hubungan manusia. Tapi hukum itu ada hukum kolbu, ada hukum bolak-balik. Itu tadi pedomannya. Makanya kalau orang itu kita untuk menyelamatkan orang itu, maka orang yang mau membunuh kamu bohongin. Bukan membohongin, artinya itu untuk keburukan tapi untuk kebaikan. Nah, di sini ada yang memahami itu diperbolehkan. Dilihat mudorotnya, bukan kalimat bohongnya, tapi dilihat kebaikannya. Itu butuh hubungan manusia ini memang butuh lengkap ilmunya, antara jasad dengan rohani harus lengkap. Maka di situ nanti bisa menempatkan sisinya, sisi hukum tadi, sisi kejujuran tadi. Contoh misalnya orang itu nanya minuman saya di mana, sampai numpetin. Kalau sama jujur kan membuat orang itu dosa, misalnya kayak contohnya begitu. Orang itu mencari pisau, mau bunuh orang, nanya sampean mana pisauku? Enggak ada. Apakah itu tidak jujur? Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi kalau orang itu nanya pisau untuk membunuh orang, ya kamu umpetin, kamu bohongin mereka, nggak tahu saya. Nah, itu. Jadi artinya jujur kalau hubungan manusia bukan kata, tapi sudah ilmu, manfaat. Jadi ukurannya itu manfaat. Arahnya ke situ, ya, Mas Muji. Mungkin yang lain. Allah. Ini udah boleh sholat Jumat ya? Maksudnya yang masjid wis oleh sholat Jumat? Belum. Kalau di ini kayaknya kan besar. Kalau aturan pemerintahan kan kasih mboten entuk, cuma enten sih. Ngeyel buka. Ya udah kita tutup dulu. Kalau udah nggak ada yang tanya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini bisa menjadi pencerahan untuk kita lebih baik, untuk meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah. Harus lebih baik semangatnya di rumah, zikirnya, sholatnya harus lebih baik. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan, itu milik saya. Ada semua kalimat yang benar, ilmu yang benar miliknya Allah. Mudah-mudahan menjadi tuntunan dan menjadi barokah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma firli wa li walidayya. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah.